Oh, istirahat. Kan Istirahat nih. kan untuk mana hidang main hamstring ya. Hidang. Tahu nak paksa. Harus tenang tuh deh main. Ingat Dah. doa tuh deh nah. Berdoa dulu malunya. Nah, Saya latihan. Jani. latihan Jam kuda itu. baru jam 12:30. Oh, siang. Tribun Bali Podcast. Salam bola. Tribuners, semeton Tribun Bali. Saat ini saya berada di kediaman Kapten Timnas U17 Indonesia Putu Panji Apriawan di Banjar Juntal di Seadat Kabu-Kabu, Kabupaten Tabanan. Dan pada kesempatan berbahagia ini saya bersama Bapak dari Putu Panji, yakni Made Santike, Sosiasu Pak, Swastiastu. dan sang kakek Made Sumerto. Swastiastu. Sosiasu niki. Iya. Rahayu sareng sami. Rajang. Niki becik sekali sore yang cerah Iya. dan kita segera akan menantikan nanti pertandingan Timnas U17 di perempat final Piala Asia 2025. Dan sebelumnya juga Timnas Indonesia U17 sudah memastikan lolos ke Piala Dunia U17 tahun 2025. Yang membanggakan tentu putra Bali yakni Putu Panji menjadi salah satu pilar Timnas U17, bahkan merangkap sebagai kapten tim. Dan pada kesempatan ini kita akan ngobrol dengan orang tua Panji maupun kakeknya yang tentu punya peran besar atas kesuksesan yang diraih oleh Panji selama ini. Dan tentu kita akan mengorek bagaimana masa kecil dan bagaimana juga perjalanan karir seorang Putu Panji. Pak Made, ini saya sama Pak Made nih. Pak Made Santike dan Pak Made Sumerto. Bisa diceritakan dulu sedikit perjalanan karir Putu Panji ini mungkin dari kecil, sejak kapan dia suka bola terus akhirnya bisa memutuskan menjadi seorang pemain bola ya. Yang pertama yang ucapkan salam demun sedang kami. Putu Panji kelihatan talentanya dari umur 8, yang waktu itu pas ada di sekolahan namanya Porjar. Di Porjar Ya, umur 8. Dia paling kecil, diikut sama gurunya di sekolah untuk turnamen Porjar antar kecamatan. Itu kelas kedua di Bali. Kelas Masih SD. 3, kelas 4, kelas 3 nih kan. Nggih 3 SD. Di SD napi. SD 2 Kabo-Kabo. SD 2 Kabu-Kabu. Gurunya Pak Ari yang menemukan talentanya dia. Terus main-main udah juara, terus yang tanya seneng Putu main bola, tanya seneng. Terus yang pas kelas 4 umur 8 ya masukkan ke SSB Badak Putra Budo yang di Budo. Nah, Terus, ini artinya Putu masih kelas 4 SD, 8 umur 8 tahun sudah memperkuat SD-nya nih. Iya, iya. Artinya kan gabung dengan anak-anak kelas 5, kelas 6 gitu nih. Itu dah perjalanannya Putu. Setelah juara di Porjar itu masuk di masuk SSB. SSB Budo. Terus berjalan, ada turnamen sampai umur 10, turnamen umur 11, sudah terus sampai menginjak ya di waktu umur 11 ada turnamen apa namanya dulu, ini piagamnya ada
dapat juara 1 mewakili Bali. Itulah yang sebagai orang tua bangga menyupport dia. Sampai ke Jogja ikut gini dia mensupport, mendukung dia. Yang sekarang orang tua SSB Budok juga ikut ke sana. Oh, niki turnamen antar SSB. Antar SSB mewakili Budok, mewakili Bali. Kalau juara 1 Kampung. Mulai di Jogja. Boleh 8 besar aja udah luar biasa. Pak pun nyarangin waktu niku seminggu di sana. Akan dana niko yang sebagai orang tua mungkin kekurangan dana waktu itu punya minjam nih ke dana di LPD untuk menyupport itu. Luar biasa. Juga berjuang tiang dari kecil. Jadi waktu itu sampai minjam nih ke LPD. Jadi mungkin kalau masyarakat umum di Indonesia belum tahu LPD itu lembaga perkreditan desa ya. Jadi bank yang ada di desa di Bali. Ini demi untuk menyupport Putu waktu itu. Itu untuk pertama kalinya mewakili Bali bermain di luar Bali di Jogja. Berapa hari waktu itu? 1 minggu nih kok. 1 minggu nih. Nah setelah dari Jogja nih kok mungkin sudah mulai makin yakin bahwa Putu nih terus mau jadi pemain bola gitu. Terus saya dukung nih kok kemana-mana wentan turnamen yang ngajak. Terus sampai ke Karangasem, ke Beleleng, ke turnamen yang support juga sampai SMP nih ke SMP kelas 2, SMP kelas 1, kelas 2 dari pelatih karena mungkin dia punya talenta, pelatih ngasih yang ini Panji itu bagus, coba bawa ke Jawa Pak gitu pelatihnya untuk trial lah pas musim liburan. Itu pelatih dari tim mana nih? Budok nih. Coach Budi nih. Coach Budi. Budi Sira lengkapnya? Budi Santoso. Akhirnya diajak ke Jawa. Pas liburan semester, pas kenaikan kelas ke 1 bulan di Surabaya. Terus sampai dia SMP kelas 3 dia setiap libur ke Jawa. Setiap ada waktu libur ke Jawa. Di Jawa ini kok main sareng sil sama tim di mana? Klub di SSB Maesa dapat istilahnya pemain pinjaman gitu ya, atau dikontrak kan? Dipinjam kan di Semarang dapat dipinjam ya dikasih lah uang saku ya. Pak waktu itu ikut juga ke Jawa. Cuma ngantar sampai di travel aja dia sendiri lah. Jadi luar biasa ya. Umur segitu Putu sudah berani merantau. Sudah berani merantau keluar ya bermain bola. Karena tekad dia pengen jadi pemain bola. Tiang kan tan kene ragu tiang. Berani tuh sendirian. Bani Pak. Itu pas main di Semarang dipinjam sama klub Semarang dan SSB Semarang minjam. Ada temannya di Surabaya, dia ke Surabaya dulu, gabung, baru ke Semarang, kan lebih jauh nih. Tanpa ditemani pelatih juga? Dan pelatihnya di sana udah ngasih uang transport. Luar biasa. Sendirian dia yang nggak bisa tidur. Sampai pagi pas nyampe baru dia bisa tidur, terus komunikasi aja. Jangan tidur tuh kalau udah di kapal, jangan dibawa di mobil, naik ke atas. Sampai yang melangan sama sopir ya kan di travelnya itu kenal karena tiap ini terus sama Bapaknya gitu terus artinya di balik apa namanya ada rasa bangga senang bisa sampai bermain di Jawa kan bisa muda dong tapi ada kekhawatiran juga masih muda masih kecil kamu karena dia tekadnya besar pengen jadi pemain bola sudah tapi ada takutnya dia kampung. Panji saudara berapa orang Pak? 2 orang. Panji anak pertama ya, terus adiknya cewek kan apalagi ini putra sulung. Nah kakek nih gimana waktu Panji kecil nih sering juga ikut nemenin Panji latihan atau pas nih main bertanding sareng dan balik.
Ya karena senang saya sebagai kakeknya Putu Panji, karena senangnya saya merasa bangga saya sebagai kakeknya. Di samping itu kadang-kadang saya nganter, kalau udah dapat bapaknya saya yang nganter gitu. Kalau punya saya duit, saya kasih bekal seberapa gitu. Karena saya tidak bisa kerja, seorang kakek di rumah aja gitu. Sekedar ada gitu. Itu makanya saya bangga gitu, mengangkat nama desa, negara gitu. Udah senang, saya merasa bangga saya itu. Waktu kecil kakek udah melihat Putu Panji ini bakal bagus lah bermain sepak bolanya gitu. Iya gitu. Kan saya lihat waktu dia tidur itu Putu Panji itu lihat saya kakinya lain kakinya ini. Kok keras sekali kakinya bisa dan kuat anunya ini. Gitu. Ya gitu. Ya waktu ditinggal oleh ibu lah kerja itu malam sampai jam 3 subuh itu baru dia datang ibunya. Saya ngajak di rumah sama anaknya gitu. Gitu. Kakek pasti sering ngempu dulu gitu. Iya. Gitu dah. Siapa yang ngajak lagi ibunya kerja? Iya. Kemudian setelah bermain di Jawa, gitu kan masih aktif di Buduk gitu nih. Setelah itu di mana lagi Putu sempatan? Ini seleksi Elite Pro oleh di Bali United dan lolos kelas 2023 dan lolos Bali United. Dia bingung, dia nangis dia karena tidak lolos seleksi EVA. Terus pelatihnya nyuruh ke Malang. Terus di Malang seleksi 2 minggu lolos. Terus di Malang di mana nih? Arema. Oh di Arema, sempat di Arema seleksi. Arema udah dapat Elite Pro udah main. Usia berapa berarti? Dia usia 15 ya, dari 15 ya. Udah dapat main kan kalah, ada masuk 8 besar Aremanya. Kan pulang dia, sebelum pulang udah ada kerusuhan itu dah. Langsung pulang. Ya, kasus di stadion Kanjuruhan, itu, Kanjuruhan. Balik lagi ke Bali kan. Lagi sekolah lagi. Berapa tahunnya kan ada lagi seleksi Elite Pro kan bergulir lagi. Oh, disitulah diseleksi, lolos di Bali United. Itulah mulai ada gini, kelihatan lebih gini. Lebih semangat begini ya, potensinya karena sebelumnya sempat gagal di Bali United, akhirnya bisa masuk. Karena sudah Coach Santika juga seleksi bagus dibilang, terus dipakai bersaing tuh berapa back tuh bersaing dari dia bagus. 6 gol apa 7 gol dia dapat tuh. Udah makanya dipanggil timnas. Sudah mulai. Sebelum di Bali United sempat gabung dengan sekolah bola lain nggak selain Budok juga? Kan nggak? Kalau di PSM Ungu kan nggak pernah ya? PSM Ungu pas udah main, udah di Bali United. Oh, udah di Bali Unitednya, di PSM Ungu sarang-sarang gitu main. Sarang nih. Iya. Udah gini latihan di sana, dia privat aja. Iya. Berarti dari EVA itu dilihat karena menonjol, baru ditarik ke timnas, dipanggil timnas. AFF. Niki Putu Panji memang dari awal posisinya sebagai pemain belakang di dalam permainannya. Dari awal. Pernah dicoba di Bali United, disuruh jadi gelandang bertahan. Mungkin enggak cocok sama pelatih Coach Santika. Balik lagi di back tengah. Tapi dia bersaing berapa back nih kok. Back tengahnya banyak nih kok. Bersaing. Ya dilihat kan kemampuannya dia untuk bersaing. Bisa sampai inti. Memang bahkan dari kecil memang suka di posisi belakang ya. Karena dia paling besar di waktu kecil. Kan sama teman-temannya. Mungkin juga termasuk pemain paling tinggi di timnas ya. Kalau 170 180 ya. Makanya 87 dibilang 176 78. Makanya dia punya kemampuan menurut bola juga di belakang. Nah, kembali nih kakek sama bapaknya, memang di keluarga Niki ada nggak darah pesepak bola nih? Mungkin kakek nih sehingga sekarang Putu Panji bisa menjadi seorang pemain bola. Ya
seperti saya sebagai kakeknya dari SD saya senang sepak bola dulu. Waktu saya SMP Kediri jalan dari sini ke Kediri 5 kilo itu. 5 kilo berjalan kaki. Ya, enggak pernah pakai sepatu, sandal aja enggak. Cuma punya baju satu, celana satu itu aja. Senang sudah. Kakek mainnya di Kediri. Iya, Kediri waktu SMP. SMP Kediri. Oh, SMP SMP main di sekolah gitu. Iya. Tahun kalau tidak salah itu tahun 67. Oh, 67. Iya. Tahun 67. Kan klub waktu dia kakek. Dereng. Sama sekolahnya. Iya, dereng viral itu kan di mungkin kita. Iya. Belum. Jadi dari kakeknya yang suka bola. Iya. Terus bapaknya juga gimana? Senang juga. Suka juga waktu Bruno waktu remaja masih suka main bola. Kebetulan ada 2 lapangan Dumun di desa Sarang Diki di sebelah rumah. Kau yang boleh membuat klub Seput FC namanya. Tapi Seput Seput FC. Iya. antar Banjar Juntal. Banyak jundang ya. Antara Banjar. Juntal dan Banjar. Sering wonten por opsi antar Opsi gitu desa. ya. Antar desa, Pordes gitu ya. Berarti untuk tingkat desa Bapak pun sering juga dulu main gitu ya. Jadi paling nggak jadi Dapat. andalan di tingkat desa kan. Dapat dia juga ke negara juga dapat bertanding dulu. Oh, sering ke negara juga Pak. Iya, tanya dia Itu memperkuat klubnya di klubnya sini. kalau di sama Pesta Paranya belum pernah ya? Belum Belum. sampai ke sana. Dan dulu Pak sukanya main di posisi mana? Di back bisa, penyerang bisa, semua. Iya. Artinya yang paling gini kan di back, Di back mah. sama back tengah seperti Panji. Kayaknya Putu Panji mengikuti bapaknya di Sony back kan. Tapi Putu Panji dia ditekan oleh bapaknya harus gini, tuh. Makanya dia aktif jadinya. Tidak berani dengan bapaknya. Bapaknya yang nekan. Bapak sudah macam-macam berjuang untuk membiaya dia, support dia tuh. Sampai jual sepeda motor untuk biaya dia ke Jawa dulu. Juga. Ya, tanya di dia. Batu Malang. Real juga. Di Batu Malang dengan Iya. Arema. Ya, ada Arema. Ada Abah, siapa namanya itu ya? Klub ada di Batu Malang di sana. Untuk gini mengeluarkan bibit-bibit di sana dapat sebulan. Terus karena biaya mungkin pas habis covid itu sepi semua. Walaupun dia minta bekal, nggak ada kan motor dijual. Akhirnya motor dijual. Ya dari yang kecilan lah. Iya. Diperciut lagi sepeda motornya. Biar anak jalan, kita bisa juga jalan. Pak sendiri kerjanya di Jualan, berdagang. pedagang ya. Berdagang. Untuk Tribunus sementara Tribun Bali, pengorbanan orang tua dari Putu Panji maupun juga kakeknya ya. Tadi sempat di awal-awal sampai minjam di lembaga perkreditian desa untuk mendanai Putu Panji keluar bertanding di luar Bali ya, karena dipinjam oleh SSB di Jawa, kemudian bahkan sampai rela menjual sepeda motor untuk membiayai Panji. Nah, artinya sekarang kan ini juga mungkin rezekinya Panji ya Pak. Artinya sudah Ya mudah-mudahan. Mana rasanya Pak? Artinya Panji sudah sampai sejauh ini sudah sampai level ini ya. Di timnas U17 juga sebelumnya juga di U16 ya katanya. Sudah pernah berprestasi juga di level 16 dan sekarang di 17. Gimana Bapak dan kakek melihat ini? Kalau saya sih senang, udah perjuangan dari dulu, udah ada terbukti sekarang bangga juga sudah masuk timnas ya sudah masuk Piala Dunia kan. Saya sangat bangga dari dulu. Mungkin ini dah bukti hasil dari jeripayah yang Dumun sekarang Panji dari nol. Dia nekat berani ke Jawa sendirian. Inilah mungkin udah jalannya dia di bola, rezekinya dia mungkin yang bangga. Nah, berarti Panji ini memang disiplin, kemudian mungkin latihannya juga rajin, karena setahu dia nih kan Panji di desa Kabu-Kabu, sementara SSB-nya kan di desa Buduk ya. Artinya butuh waktu nih kan. Terus kan ini beda desa kan kita. Itu kan lumayan nih kalau untuk apalagi usia anak-anak untuk latihan. Itu memang dari kecil remaja itu memang seperti itu, disiplin dan tekun memang ini. Kebetulan yang bisa ngatur waktu, yang berjualan, bisa
Terus setiap sore bisa ngantar dia. Kadang yang tutup di warung, cuma untuk ngantar dia. Artinya yang Idam memperhatikan dia. Waktunya latihan, pun siap. Dan Panjinya juga ya memang seperti punya komitmen gitu ya, memang rajin dia. Memang lah mungkin dah senang dia main bola, rajin dan kampung disiplin. Itu waktu liburnya bisa dihitung dari dulu, dari kecil bisa dihitung dia ada latihannya. Hujan tetap latihan ya. Mungkin pernah nangis juga gara-gara nggak bisa latihan gitu ya. Sering karena hujan. Ada acara odalan ya, ada mau libur. Waktu latihan ya. Pas SMP itu udah bisa naik motor dia sendiri. Kita pantau juga. Kalau kakek gimana? Kalau saya, kalau dia besok umpamanya dia bertanding, saya sudah puro disuruh dibel sudah oleh tuh paginya. Besok saya bertanding kayak suruh saya ke puro bawa saya sajen, minta pertolongan sama yang di atas gitu supaya dia selamat gitu. Cuma itu bisa saya. Untuk unas pertolongan dengan di atas itu aja. Benjang pasti. Berarti selama ini Putu Panji setiap mau bertanding, sarang kakek telepon sudah. Telepon kalau misalnya dia ada di Bali, sarang-sarang gitu kalau dia lagi di luar, tolong sama kakek supaya didoain dari sini gitu. Ya bawa saya sajian ke puro itu. Nah, seperti orang Bali itu ngejar lah ada pejati itu loh. Oh, ngejar pejati. Iya, ngejar pejati itu selama dia main itu. Biasanya di puro desa lagi. Dan di pura dia ada pura di sini. Oh, ya, saya punya pura di artinya tugas sama Dewa gitu. Tugas pertolongan supaya dia selamat. Selain memang Putu Panjinya disiplin, komitmennya kuat, juga didukung oleh doa. Iya, doa supaya orang di atas tuh ngasih dia kekuatan itu. Bagaimana kemauan dia supaya tercapai gitu. Membela negara kita ini gitu. Ini Tribuners, kebetulan kakeknya Panji ini orang suci di Bali, Jerumangku, Pemangku. Iya. Pura Bali Banjar. Di Pura Bali Banjar, di Banjar Juntal. Ya. Jadi karena itu beliau turut juga selalu mendoakan Panji setiap mau bertanding. Jadi disampaikan tadi bersembahyang di pura keluarga maupun di pura Banjar untuk mendoakan Panji setiap bertanding. Nah, Niki Panji sekarang bahkan dipercaya sebagai kapten gitu. Ini kan luar biasa nih putra Bali yang dipercaya sebagai kapten timnas U17 gitu. Gimana nih Pak, selain tadi sudah masuk timnas itu sudah luar biasa kan Pak, dapat bonus juga lagi sebagai kapten. Gimana Pak Made melihatnya? Ya, paling senang lah pasti, yang pasti kan senang untuk ininya kepercayaan dari pelatih udah ngasih Putu Panji jadi kapten, yang senang dan bangga juga buat dia. Pesan dia untuk Putu tetaplah konsisten, apa yang diarahkan dari pelatih percaya sama pelatih, dengarin omongan dari pelatih, itu aja. Putu Panji sendiri pernah cerita Pak saya ditunjuk sebagai kapten gitu, pernah nggak menyampaikan kepada Bapak gitu? Dulu pernah waktu seleksi Piala AFF Demun, pas seleksi di Jogja nih dapat uji coba dia sama Elektro Sleman. Sleman. Itu udah dia cerita habis gini uji coba sama PS Sleman U20. Pas dia nelpon, dia habis uji coba nih habis makan, habis mandi dia nelpon, Pak Panji disuruh orang dari kapten Pak, masa diangkat dan percaya, yang penting mau lolos kan berdeman. Pas nih ke kari seleksi turung juga nih kampun pih yang berpikir jadi kapten kemungkinan Panji bisa lolos nih. Dalam pikiran yang kita selamat tuh berdoa naik Kang
tetap dipercaya sama pelatih, ya. Duduk di ini pelatih, arah pelatih, tetap konsisten, jangan main HP aja kan. Main HP tetap begini. Kan durung kan Iya, HP ini kan masih waktu HP, masih istirahat, jangan main HP, tetap konsisten aja. Gitu. Tapi memang Putu Panji niki punya memang seorang jiwa kepemimpinan gitu. Biasanya kan kelihatan dari di SSB juga dia kapten, di SMP kapten, SMA kapten. Berarti memang sudah kapten dari kecil ya. Dari Elektro United dan Gus Cahya yang kapten ya. Mungkin juga dipanggil di timnas gitu. Kakek gimana melihat sosok Panji ini kayak? Dia memang punya jiwa kepemimpinan atau sebenarnya dia orangnya mungkin kalem atau gimana gitu? Kalau di rumah saya lihat tuh dia disiplin, tidurnya malam teratur dia sampai jam 10 aja dia bergadang tidur dah dia gitu. Di samping itu makan tuh tidak sembrono dia, tidak sembrono, tidak di rumah tidak berani dia. Karena ada tuntun dari pelatih mungkin makan tidak boleh sembrono itu saya bangga lihatnya itu. Tapi dia bilang itu karena rumah saya gini, kalau saya dapat bonus saya perbaiki rumah nanti kakek. Keadaan gini itu. Tidak ada apa kan itu. Doa seorang ya mudah-mudahan. Anak yang mudah-mudahan ya. Jadi sudah ada niat baik dari. Tapi saya menyesal itu kenapa dari desa tidak ada peduli itu saya menyesal. Gitu. Dari desa, dari kabupaten tidak ada yang peduli itu bagaimana sampai warga yang perjuangkan perjuangkan negara ini tidak ada peduli apa-apa itu saya kasihan tuh. Kalau kesahannya. Ini kalau kesannya kakek Panji ini. Mudah-mudahan nanti bisa didengar sama pemerintah. Iya itu dah. Pemkab Tabanan provinsi itu. Putu Panji ini dari Kabo-Kabo masuk wilayah Kabupaten Tabanan itu bagi masyarakat pemerintah kabupaten ini jadi sebuah kebanggaan tersendiri ya karena Panji mewakili Tabanan, mewakili Bali, mewakili negara ya di pentas. Cuma diam aja seperti orang bodoh jadi saya lihat itu. Saya kan petani ini. Tidak tahu apa-apa sebenarnya saya lihat tuh seperti orang bodoh jadinya diam aja kalau sudah naik menyala itu baru dia diakui jangan gitu ya sedangkan nanti ampun di puncaknya baru pada tangan diakui jangan gitu ada habis dia dari Piala Asia mungkin ada nanti tahu kita berharap mungkin untuk kedepannya siapa tahu pemerintah gini peduli kan apalagi diceritakan tadi dikisahkan sama bapaknya Panji maupun kakeknya bagaimana perjuangan mereka mendukung Panji, menyupport Panji hingga menjadi seorang pemain timnas Indonesia ya. Luar biasa perjuangan mereka, tentu mereka juga berharap dukungan dari pemerintah ya bagaimana bisa Panji ini bisa tetap eksis, bisa terus meningkatkan karirnya sama timnas Indonesia. Apalagi nanti sudah dipastikan Astur Karo dia sehat, fit untuk bisa memperkuat timnas Indonesia U17 di ajang Piala Dunia 2025. Ini sejarah untuk pertama kalinya timnas U17 lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Bali ya. Nah, ini terkait pertandingan di Piala Asia ini Pak Made dan kakek. 3 pertandingan sudah dilalui oleh Panji bersama timnas U17 dengan hasil kemenangan semuanya sempurna, 3 pertandingan dimenangkan. Ini kan di luar dugaan juga sebuah kejutan besar ya, bisa mengalahkan Korea Selatan 1-0, kemudian mengalahkan Yaman 4-1, akhir Afghanistan 2-0. Gimana melihat penampilan Panji khusus di Piala Asia ini Pak Made? 3 pertandingan dia selalu tampil, kecuali di pertandingan terakhir sempat diganti ya karena ada rotasi. Penampilan Putu selama 3 pertandingan itu yang lihat bagus nih kok. Tapi di pas lawan Yaman itu agak kecewa dikit. Nah, kecewanya Nafi nih, padahal sudah menang 4-1 loh. Gimana deh Pak, kecewanya tuh Pak? Ini ampun karena dia pikir di penalti. Pelanggaran. Kecewanya sih sama wasit yang saya lihat di luar kotak nih. Tapi maksudnya
gol penalti dari Yaman ya. Ya. Itu kan berawal dari pelanggaran Putu Panji ya. Yang menjadi gol dari Yaman ya. Padahal free kick itu di luar penalti, jatuhnya di dalam gitu. Oh gitu, saya lihat tuh. Bapak sama kakek itu tidak seharusnya penalti gitu ya. Iya, kalau Iya. Tapi ada nggak setelah pertandingan itu mungkin komunikasi dengan Putu Panji, mungkin ada arahan atau pesan mungkin? Tetap habis pertandingan ada, ya diingatkan nanti kalau main lagi, putaran lagi, jangan berbuat yang itu lagi. yang tenang dia, Ya, kalau jangan itu emosi yang gitu. agak jauh lah dari kota, mau gini. Tapi kan sejauh ini dari 3 pertandingan ini kan lini pertahanan Indonesia sangat-sangat solid ya Pak ya. Ya tangguh lah seperti itu. Termasuk melawan Korea yang bisa membendung serangan Korea. Kemudian lawan Yaman juga hanya 1 kebobolan, itu pun dari penalti. Lawan Afghanistan juga tidak kebobolan. Gimana? Itu dia nelpon Putu Panji. Bisa video call? Ya, ya Pak, pas istirahat. Dekatin kan? Mungkin Pak. Jerak mana? Ini masuk sana kasih B-nya kan temporary. Dekatin. Sini. Saya sama kakek sama. Ayo tuh, ini Istirahat, istirahat tuh. Oh, istirahat. kan Istirahat nih. kan untuk mana ngidang main hamstring Tidak. Soalnya paksa. Harus tenang tuh deh main. Ingat doa tuh deh nah, berdoa dulu malu nah. Nah, Sing latihan, jadi latihan ya. jam kuda itu. Mana jam 12:30. Oh, siang. Sehat selalu, main yang bagus katanya. Ya, nyalok. Nah, Kang Wang kuliah. Nah, mani Kak Kepuronya nah, biar kan bantannya. Ingat doa kian main nah tuh deh nah. Berdoa sembahyang ingatnya nah. Nah, kita bo. Nah, mentau kan. Yo, Ini man. Pak Made maupun kakek ini melihat penampilan Putu Panji di lini belakang bersama teman-temannya ini kan termasuk solid ini. Iya. Hanya 1 kali kebobolan itu pun penalti. Iya. Lawan Korsel juga Iya. bermain sangat disiplin, Iya. solid. Ya. Gimana melihat penampilan lini belakang kita lah, khususnya banyak yang memuji Panji juga nih di belakang nih, Pak. Ya, dapat the best apa namanya dia fokus. Ya, the best player. Best fokus waktu lawan Korea. Iya. Saya akui memang trio 3 belakang timnas bagus semua Iya. permainannya. Hmm. Terutama lawan Korea, lawan Yaman ya bagus juga. Afghanistan dia kan hampir cetak gol Iya. sundulan 2 kali. malah. Ya, sama ada itu. Kurang gini aja, kurang oke. Kurang oke gitu. Nah, kakek nih Ki, kan timnas mainnya nih kalau di Bali ini kan ke malam-malam nih Ki. Ya, Jam 11. gitu. Ya. Bahkan yang lawan Afghanistan hampir jam 2 kalau nggak. Jam 1. Jam 1 gitu Ki. Iya. Kakek nonton juga sampai terus selesai? nonton sampai selesai setengah empat sendirian saya tidur. Sendirian nonton gitu? Ya, sendirian. Karena senangnya itu saya. TV sendiri. Tapi kalau saya lihat itu, kalau sayap kirinya itu pertanding waktu itu, Kenor sayap kirinya. Becker namanya itu, Kenor lagi dikit. Bekar yang main. Rivaldo. Ya. Saking rindunya sama Panji. Ya itu dah. Gimana kayak kalau nonton timnas main kalau ada Panji itu perasaannya sewaktu Perasaan nonton tuh? senang tidak dapat dibeli di mana orang jual senang itu ada di toko ada orang jual saya karena senangnya. Deg-degannya gimana? Aduh luar biasa tuh. Waktu turun dari bus saya menangis karena kebanggaan saya lihat cucu gitu. Menangis saya sendiri. Karena bangga saya lihat cucu saya gitu. Jadi kakek tanpa sadar menangis Ya, lihat itu. ketika dia baru turun dari bus itu ya? Ya, Itu waktu pertandingan lawan Napi? lawan Korea. Korea. Ya, itu udah menangis saya sendiri. Karena kebanggaan tuh loh. Itu udah. Di sampai gitu masyarakat sini kalau bilang Panji main tuh banyak orang nonton tuh di TV-nya sendiri itu loh. Medan pernah nobar lagi kalau timnas main? Sering dulu waktu Dulu Piala AFF sering tiap malam tiap dia main. Karena mainnya lebih sorean Sekarang gitu. Ya. Piala Asia karena mainnya malam nggak ada orang nonton. di kampung dan nggak ada, paling nonton di rumah. Padahal layarnya masih ada. Gitu. Besok rencana Bang. Besok ya. Iya. Nah kakek waktu lawan Afghanistan itu kan Putu Panji nyaris 2 kali cetak gol dari sundulan gitu. Iya. Gimana
kakek melihat waktu itu? Aduh, saya teriak sendiri, teriak sendiri saya itu. Apalagi dia percek itu ada penalti itu marah, saya lagi marah. Juga marah juga. Iya marah, saya apa dikerjaan Panji itu gitu saya. Oh iya. Berpikir gitu saya. Jadi karena Panji waktu itu buat pelanggaran, kakek juga marah juga ke Panji gitu ya? Iya. Tapi bukan artinya marah, bukan memarahi gitu ya, tapi memberi nasihat istilahnya. Tetap beresponnya itu tetap saya. Supaya jangan terulang lagi perbuatan yang gitu, itu maksud saya. Ya, mungkin itu bagian dari supaya mau dia. Iya. Karena senangnya itu senang nonton cucu, senang nonton bola itu. Iya, luar biasa nih dukungan untuk Panji dari kakek saya, bapak dan juga warga Banjar di sini. Iya, warga. Nah, untuk pertandingan besok rencana ada nonton bareng ini melawan Korea Utara. Korea Utara. Iya. Ini nontonnya di mana? Di Bali Banjar? Iya di Banjar, di Banjar. Pun yang persiapkan Ini. Pakai TV apa layar? Layar. Layar. Nobar. Niki swadaya niki. Dan sendiri Bapak. Tamu yang ngasih. Wisatawan maksudnya. Ya. Oh. Boleh gitu. Wah. Nah, ini luar biasa ini. yang menyupport untuk nonton bareng timnas U17 ini tamu ya, atau istilahnya bule ya, wisatawan asing. Untuk menyupport nonton bareng, menyediakan layarnya gitu ya. Di Bali Banjar Junta besok nih, atau karena nobar itu lebih enak saya nonton sama tuh orang banyak tuh. Seneng dah itu makanya nobar di Banjar gitu. Jadi nonton satu warga Banjar gitu. Iya. Bukannya Banjar lain juga ke sini gitu. Desa. Kalau bilang Panji main datang dah semua itu. Apalagi orang cowok-cowok tuh, cewek juga senang sekarang nonton bola gitu. Bilang tuh Panji ganteng gitu. Semua orang bilang tuh dibawa cucu mantu artis nih dari Jawa gitu. Ngomong-ngomong udah punya cewek di Panji? Saya ada kasih dulu. Oh, udah kasih. Enggak kasih belum. Oke, dan enggak kasih. Dikasihkan untuk nobarnya. Hanya Juda lesa kapok-kapok. Iya. Karena gini keadaan rumah saya sudah dia berdesak-desak sama adiknya ini tidak ada tempat juga lagi itu, tidak ada tempat lagi ini. Tapi pasti nobar kalau di Bali Banjar kan lebih seru, lebih rame, apa namanya lebih luas kan, bisa dukung rame-rame kan. Banyak orang datang dari kerja dari hotel turun dah dia nonton langsung di sana itu. Mungkin biasanya di Denpasar juga kalau timnas main tuh pasti. Keluarga saya di Denpasar semuanya ya senang lihat cucu saya tuh. Kan banyak keluarga di Seset itu banyak, di Gerenceng juga ada gitu. Banyak sering ditanyain. Ya saya kira untuk Panji sudah menjadi kebanggaan bagi warga Giking ya, karena di Juntal dan Kabuk-Kabuk. Nah, kemarin sudah tampil bagus timnas Indonesia U17 di 3 pertandingan kualifikasi penyisian grup ya, menang terus. Kemudian sekarang melawan Korea Utara. Korea Utara ini menjadi runner up grup D ya Pak ya. Kira-kira gimana Pak Made dan kakek melihat nanti peluang timnas Indonesia melawan Korea Utara ini? Untuk peluang sih tetap ada untuk Indonesia. Tapi Korea juga yang tebak skor mungkin 2-1. 2-1 untuk timnas Indonesia gitu. Iya. Jadi ada artinya yakin bisa menang ya timnas Indonesia ya. Tapi alasannya yang bisa membuat pada yakin ini bisa menang lawan Korea Utara? Udah terbukti di 3 laga. Dari di belakang juga udah terbukti, di depan sama tengah udah bagus juga. Iya. Apalagi sebelumnya kita punya modal bisa mengalahkan tim Korea Selatan gitu. Kalau kakek gimana kayak melihat ini peluangnya kayak kakek ini penganalisa peluangnya saya lihat dari pertandingan sudah ada 3 kali itu dia dapat kemenangan juga 3 kali, itulah sebagai peluang untuk saya. Tapi kalau cucu saya Panji kurang agresif lagi dikit aja gitu, kurang timnas enggak gana anunya kaptennya cucu saya Panji itu kurang agresif lagi dikit gitu. Kalau bagi saya gitu ya memang saya keras, memang saya artinya Panji oke lah selama ini sudah bagus dalam bertahan. Tapi kurang sedikit. Masih perlu agresif lagi ya. Ya gitu. Lebih berani gitu. Ya, lebih berani gitu. Ada arahan dari pelatih kan berani dia. Iya. Saya tetap untuk bagaimana cara untuk perjuangkan negara kita ini supaya maju gitu maksud saya. Iya. Nah, berarti
kakek maupun bapak nih cukup yakin bisa menang lawan Korea Utara nanti? Kalau saya 1-0 aja sudah ada lumayan tuh. 1-0 udah Ya, lumayan, ya. Iya. Yang penting sudah dapat gitu. Ya artinya kalau saya juga melihat bahwa peluang timnas Indonesia 17 ini untuk menang atas Korea Utara ya terbuka ya, karena satu bahwa Korea Utara ini juga bukan tim unggulan di timnas di Piala Asia ini. Karena sama-sama dari, kalau di undian kemarin sama-sama dari pot 4 ya. Ya. Jadi sama-sama bukan tim unggulan dan juga mereka juga lolos sebagai runner up ya, bukan sebagai juara grup, sementara Indonesia sebagai juara grup ya. Sementara tim-tim beberapa tim yang kuat itu sudah tersingkir seperti Australia, Iran kan sudah tersingkir. Vietnam juga, Thailand juga, bahkan Indonesia sekarang menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara. Ya, jadi peluang memang terbuka, apalagi kalau kita melihat sebelumnya juga bisa mengalahkan Korea Selatan yang notabene lebih kuat dari Korea Utara, kemudian Yaman juga Afghanistan ya. Jadi peluangnya memang sangat terbuka. Nah, ada pesan khusus untuk Putu Panji Pade di laga besok ini, di laga perempat final melawan Korea Utara. Tadi sempat video call, ada sempat menyinggung masalah hamstring. Apakah memang sebelumnya sempat ada kendala di hamstringnya Putu Panji untuk persiapan lawan besok ini? Itu pas lawan Afghanistan dia dapat WA katanya dia ada hamstring. Dulu udah pernah dia pada waktu AFF juga di pahanya ada, tapi tidak terlalu parah, cuma sedikit ya. Mungkin kelelahan 3 laga sudah. Iya, betul. Mungkin ya apa lagi rotasi mungkin ya diistirahatkan. Ya, pesan saya untuk anak saya Putu Panji untuk permainan besok, semoga dapat 3 poin dan apa yang diarahkan pelatih tolong diingat, apa yang mungkin kekurangan Putu tolong diperbaiki, sama berdoa minta keselamatan. Ingat agama untuk berdoa kepada Ida Sang Hyang Widi. Itu aja. Sebelum bertanding ya ini. Kalau sebelum bertanding Putu biasa kontak atau nelpon atau WA gitu. Pasti untuk minta doa. Minta doa gitu. Doa Putu Pak mau bertanding. Oke, siap tuh. Kalau sama kakek gimana untuk pertandingan besok? Untuk pertandingan besok saya lihat dari laga sudah dia berjalan 3 kali ini, mungkin ada peluang seperti saya bilang tadi itu 1-0 atau 2-0. Saya minta itu, saya di samping itu supaya dia agresif, temannya lagi cari bola, kejar bola tuh, passingnya supaya jangan meleset itu maksud. Pesan untuk Putunya? Kalau pesannya untuk Putu, mudah-mudahan dia memperjuangkan negara supaya pemainnya lebih bagus lagi gitu, maksud saya. Itu senang saya supaya jangan sekedar main aja gitu ya. Ingat negara kita supaya bisa ngangkat gitulah maksud saya. Ngangkat negara kita ya, bisa lolos sampai ke semifinal ya. Itu dah. Artinya kan ini sebuah catatan juga kalau bisa sampai lolos ke semifinal. Itu sebuah kebanggaan juga. Cucunya kakek bisa membawa timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia. Kalau kekurangan tuh pasti ada, kita jadi manusia ada aja kekurangannya, supaya jangan terlalu banyak gitu maksud saya. Gitu. Ya. Kalau kakek sama Pak Made melihat ini gaya permainan timnas ini, timnas 17 ini kan ya pertahanannya kuat, mengandalkan serang balik. Itu gimana kakek melihat sama Pak De ini? Kalau saya lihat itu serang timnas Indonesia ini, kalau sudah dapat bolanya maju tuh ketika tuh bolanya dikejar cepat sekali saya lihat itu. Serang baliknya? Ya, serang baliknya tuh dah ya. Serang baliknya itu dah saya kaget saya lihat tuh loh. Dan ini bisa menjadi modal. Iya, modal. Iya, mudah-mudahan itu gitu. Tapi kalau tidak orang di atas yang ikut nanti tidak bisa. Tetap bisa doa dari di atas ya. Ya terutama dia yang tahu semuanya. Kita sih jadi manusia tidak tahu apa-apa ini. Artinya kalau ingat gitu. Artinya kita berjuang, nanti kita serahkan pada yang di atas. Ya, beliau yang tahu di atas tuh. Makanya doanya selalu kita berdoa ya. Ya, Tribuners Putra Bali sekali lagi perjuangan tentu sangat perlu, dan dukungan sudah diberikan oleh kakek dan bapak dan keluarga Putu Panji kepada Putu Panji untuk memperkuat timnas
U17 di ajang Piala Asia, dan harapannya mereka tentu bisa meraih poin ya di laga perempat final melawan Korea Utara. Selain tadi perjuangan, itu juga kita berserah pada yang di atas, selalu berdoa ya Nasicil ke Isla Bali, semoga direstui, dilancarkan, dimudahkan untuk bisa meraih kemenangan, dikasih kekuatan gitu, meraih hasil terbaik ya, supaya bisa supaya beliau timnas Indonesia U17 lolos ke semifinal, bahkan bisa nanti ke bawah selanjutnya ke final. Jadi kita berharap semua dan berdoa. Baik, demikian Tribuners seputar Tribun Bali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.